Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rodatul Jannah, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Program studi Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 12125241118. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran berdiferensiasi dengan materi anekdot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sekarang pelajarannya Ibu ya? Ini sudah duduk kelompok sesuai yang Ibu perintahkan? Ya, bagus. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ayo silakan dipimpin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Allah, selesai. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa saja yang tidak masuk, Nak? Jenny sama Nabila. Kenapa Jenny? Nabila sakit. Jenny izin ada keperluan keluarga. Nabila sakit apa? Ada yang tahu? Demam ya. Tapi di sini alhamdulillah kalian sehat semua. Baik, karena ada teman kalian yang sakit, mari kita doakan bersama ya. Semoga Nabila cepat sembuh, bisa berkumpul belajar bersama kalian semua di sini lagi ya. Cuman berdua yang nggak masuk. Sekarang kita akan belajar materi yang baru ya. Apa materinya? Teks anekdot. Nah, mendengar kata anekdot, kira-kira kalian gambaran yang kalian tangkap apa? Oh gini. Biar tertata, kalian nggak saling mendahului. Nah, kita buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatannya yang pertama, kalau misalnya kalian mau bertanya atau menanggapi dan juga menjawab, angkat tangan dulu ya. Yang kedua, kalau misalnya mau menanggapi harus menggunakan kata-kata yang santun, sopan, tidak mencela ya. Hindari kata-kata yang kurang bagus ya. Kemudian ada lagi kesepakatan yang perlu kita sepakati hari ini? Cukup ya, gitu ya. Baik, Ibu ulang ya. Kata anekdot yang terpikir terlebih dahulu di dalam pikiran kalian, kira-kira apa kalau mendengar kata anekdot? Yo. Tadi ada yang sudah menjawab, cuman belum angkat tangan. Oh ya. Cerita pendek. Cerita pendek. Kalau yang lain ada lagi? Ya. Menganalisis. Ya. Ada lagi yang lain? Ya ada. Nah, Ibu luruskan ya. Anekdot di sini kalau kalian tadi bilang cerita pendek, benar. Terus ada lagi menganalisis. Setelahnya nanti bisa dianalisis, bisa juga. Kemudian ada lagi yang mengatakan cerita pendek yang lucu dan mengesankan. Bagus, semuanya betul, gak ada yang keliru. Tapi yang paling benar, anekdot itu cerita pendek yang isinya
lucu, tapi untuk mengkritik dengan santun. Intinya berarti anekdot itu kritikan secara santun, dikemas secara lucu ya. Nah, untuk lebih paham lagi materi tentang anekdot, Ibu sudah menyiapkan ini kepada kalian supaya kalian bisa lebih memahami lagi. Mari kita belajar. Nah, belajarnya tentang bahasa Indonesia ya. Materinya tentang anekdot. Nah, di sini Ibu sudah memberikan ini mengkritik dengan santun. Nah, tujuan belajar anekdot. Tujuan belajar anekdot ini sebenarnya ada 3 nanti. Tapi yang untuk pertemuan kali ini kita hanya menggunakan satu saja, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak teks anekdot. Nah, seperti kata kalian tadi, teks anekdot itu cerita lucu yang mengkritik ya. Pasti dari cerita yang ditampilkan ada hal yang tersirat ya. Selain hanya cerita, tapi di dalamnya tersimpan hal-hal yang tersirat. Berarti ada cerita, ada pesan di balik cerita. Iya. Selanjutnya, nah dari ini tujuannya kira-kira kalian paham apa enggak? Peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesannya. Nah, apa sih anekdot itu? Tadi sudah kalian memberikan jawaban. Pengertian anekdot. Nah, apa tadi? Bisa diulangi lagi? Berbentuk cerita singkat. Kalau ibu punya pertanyaan begini, bagaimana memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritik? Nah, kira-kira apa? Gimana? Menurut kalian, bagaimana memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritik? Bagaimana yo? Ya? Jadi menyampaikan kritik menggunakan bahasa yang santun. Kritik disampaikan dengan singkat dan jelas. Nah, berarti menggunakan bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Ada lagi? Ya? Nah, bagus. Tidak menggunakan bahasa yang bisa menyinggung orang lainnya. Ada lagi? Selain itu? Selain menggunakan bahasa santun, tidak menyinggung. Kemudian ada lagi hal yang terpenting ini biasanya, tapi kadang terlupa. Apa ya? Selain memberikan kritik kepada orang lain itu, sebaiknya kita juga memberikan saran. Ya, jangan hanya mengkritik saja, tapi tidak ada solusi atau saran yang diberikan ya. Kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, tapi ternyata tidak sesuai dengan etika, misalnya ada temannya yang mengkritik, tapi tidak ada saran atau motivasi yang lain, kira-kira perasaannya gimana? Bisa jadi kalian masih bertanya-tanya kira-kira yang benar bagaimana, kan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita memberikan kritikan kepada orang lain, diikuti juga dengan memberikan saran dan solusi ya. Bisa? Oke, bagus. Nah, di sini Ibu menampilkan ciri-ciri anekdot. Ciri-ciri anekdot, di situ ada apa saja? Bersifat humor atau lelucon. Nah, yang bersifat humor atau lelucon itu bagaimana maksudnya? Ada yang bisa? Tadi kesepakatannya gimana? Kalau mau menjawab atau menanggapi, silakan angkat tangan. Ada yang bisa? Bersifat humor atau lelucon. Bisa dijelaskan yang bagaimana itu? Ya, dijelaskan. Ya, biasanya terjadi pada bersifat menghibur. Kalau lelucon biasanya kan menghibur ya. Jadi di dalam anekdot itu biasanya
sifatnya menghibur. Kalau kalian lagi sedih, lagi galau, putus cinta, bisa itu membaca teks anekdot. Siapa tahu bisa tertawa kembali ya. Yang kedua, bersifat menggelitik. Nah, kira-kira kalau bersifat menggelitik itu bagaimana? Han? Bisa? Bersifat menggelitik. Kalau menggelitik bagaimana maksudnya itu? Ya. Bisa membuat orang yang membacanya itu terhibur karena menggelitik tadi ya. Selanjutnya ciri-cirinya lagi memiliki tujuan tertentu. Lah, kalau memiliki tujuan tertentu ini bagaimana maksudnya ya? Yang lain dong. Emma? Kalau yang memiliki tujuan tertentu berarti seperti apa? Iqbal bisa? Nasila? Tidak ada yang kena? Memiliki tujuan tertentu, berarti maksudnya bagaimana? Oh, sudah ada di sini Bu, tapi tidak bisa saya keluarkan. Ya. Seperti kata Ibu tadi, ada makna tersirat. Berarti ada pesan yang disimpan di situ ya. Itu maksudnya memiliki tujuan tertentu. Kalau bersifat menyindir atau mengkritik, maksudnya yang bagaimana? Rangga, ya. Rangga, bersifat menyindir atau mengkritik itu bagaimana? Wah. Ya. Iya. Iya, itu pengertian anekdot ya. Nah, kalau yang bersifat menyindir atau mengkritik maksudnya bagaimana? Ceritanya bersifat mengkritik ya. Ada kritikan di dalamnya ya. Biasanya kalau teks anekdot yang dikritik itu siapa? Ya. Biasanya pejabat, baik itu politikus ya. Biasanya hal-hal yang seperti itu yang dikritik. Kalau anekdot itu kisah cerita yang dibuat hampir menyerupai dongeng ya. Tapi anekdot ini dongengnya berasal dari kehidupan nyata. Dari sekitar kita itu dijadikan anekdot, cerita lucu yang menyindir. Kalau di buku tulis kalian itu ada salah satu contoh orang yang senang selfie. Kemudian ada juga yang mau foto wisuda, itu backgroundnya buku ya. Padahal pas kuliah jarang baca buku ya, bener kan? Iya, itu salah satu bentuk anekdot juga. Jadi anekdot itu bisa berupa tulisan, bisa berupa video, bisa juga berupa gambar karikatur. Kalau kalian misalnya pernah baca majalah atau koran atau surat kabar yang lainnya, itu ada satu halaman yang berisi tentang karikatur. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Ada dong. Kalian pernah mendengar atau melihat stand up comedy? Nah, itu salah satu bentuk anekdot. Karena di situ ada sindiran-sindiran atau kritikan yang terkandung di dalam stand up-nya ya. Nah, kalian biasanya seneng stand up-nya siapa? Komeng, iya. Syukur. Ada Dodit ya. Banyak sekali stand up komedi di Indonesia sekarang. Stand up yang paling senior siapa? Raditya Dika ya. Itu menjadi ikon biasanya. Dodit, ya benar-benar Dodit. Ada yang ngefans sama Dodit? Paman saya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Sudah dimengerti ya ciri-cirinya ya, ciri-ciri anekdot ya. Oke, sekarang kita pindah ke tujuan anekdot. Nah, di sini ada tujuan anekdot. Ibu sudah tuliskan di situ 3. Yang pertama apa? Tadi sudah di ciri-cirinya ya.
Yang kedua, oh ya, sarana untuk hiburan. Kemudian yang terakhir, nah, yang paling penting, yang mengkritiknya. Semuanya penting ya. Nah, di sini ada struktur teks anekdot. Strukturnya teks anekdot itu kira-kira ada berapa ya? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 6. Ini yang pertama, judul. Nah, judul itu yang bagaimana? Biasanya posisinya ada di sebelah mana? Atas. Oke. Tengah atas, ya, betul. Yang kedua ada abstrak. Abstrak itu yang bagaimana? Bagian awal paragraf yang berfungsi untuk menggambarkan isi teks secara singkat. Isi teks secara singkat berarti abstrak ini yang ada di awal supaya pembaca atau pendengarnya bisa membayangkan, ya. Entah itu posisinya, entah itu tempatnya, keadaannya, begitu. Itu yang namanya abstrak. Oke. Berarti tidak boleh dipindah ya. Abstrak itu posisinya di awal. Kalau di atas juga bagus. Nah, yang ketiga ini ada apa? Orientasi. Gimana kalau orientasi ini maksudnya? Kalau abstrak tadi merupakan awal, di bagian awal paling awal. Kalau orientasi ini kan di situ ada menunjukkan awal kejadian cerita, ada awalnya juga, kata-kata awalnya juga. Kira-kira perbedaannya antara orientasi dengan abstrak apa sih? Kalau abstrak awal kalimat, kalau orientasi awal kejadian ceritanya, ya. Terus itu ada krisis atau komplikasi. Nah, setelah adanya orientasi biasanya diikuti dengan krisis itu yang bagaimana? Berarti di dalam teks anekdotnya itu harus ada komplikasi yang disajikan, ya. Setelahnya ada krisis, ada reaksi. Reaksi itu yang bagaimana? Tokoh yang dimaksud yang di mana? Yang dicerita. Bagus. Berarti kalian sudah mulai paham ya, sudah mengikuti. Yang terakhir di sini koda. Koda itu apa? Setelah adanya reaksi, nanti akan ada simpulannya. Simpulan ada di sebelah mana? Paling akhir. Bagus. Nah, seperti kata ibu, dalam anekdot itu ada makna tersirat ya. Nah, kita lihat dulu contohnya seperti apa ya. Nah, ini. Kedengaran suaranya? Istilah korupsi udah nggak ada buat pejabat, tapi kalau misalnya ada pejabat Nah, itu ibu berikan contoh dalam bentuk video ya. Judulnya apa? Istilah korupsi sudah tidak ada katanya ya. Nah, kritikannya di situ apa? Korupsi. Yang dikritik siapa? Disampaikannya dengan cara humoris ya. Tadi katanya istilah korupsi nanti tidak ada. Kalau ada pejabat yang mengkorupsi uang rakyat, mengambil uang rakyat, jadinya jadi apa? Jadi kebijakan. Itu kritikan untuk pemerintah ya. Setelahnya kebijakan akan jadi apa? Kebiasaan. Setelah kebiasaan, kewajaran. Terakhir, kebingungan. Ya. Nah, dari barusan yang kalian lihat, kira-kira kalau dimasukkan ke struktur, nah, coba kalau dimasukkan ke struktur, yang judul apa?
Judulnya apa? Istilah korupsi sudah tidak ada, itu ya judulnya. Nah, abstraksinya yang mana? Kita ulangi ya. Mau diulang lagi? Volumenya sudah kedengaran tapi? Oke. Perhatikan ya, yang mana yang abstraksi? Oke, itu layak nih. Ya, ketika ini harusnya layak nih. Bukan ya, Bang. Nah, tadi abstraksi itu apa? Bagian awal. Nah, di situ bagian awalnya yang mana? Saat siapa? Saat OB yang ditanya tentang kupon sudah dibagikan apa belum ya? Iya, itu awalan ibu dulu ya, abstraksi. Setelah abstraksi ada Orientasi. Nah, orientasinya kira-kira yang mana sih? Nah, sampai di sini ini termasuk apanya? Orientasi? Yakin? Orientasi itu apa sih? Awal kejadian yang melatar belakangi ya. Nah, yang sampai di sini ini awal kejadian yang melatar belakangi apa bukan? Ini sudah masuk ke kritik kan? Jadi harus dipilah sama kalian. Ulangi dari awal ya. Kita tebak-tebakan ini. Perhatikan lagi. Judul sudah ketemu, sudah asli di situ ya. Abstraksi sudah ketemu. Nah, orientasi. Orientasinya yang mana ini? Mulai dari yang mana? Oke, yang layak nih. Oke, itu layak. Nah, kata-kata yang mana yang termasuk orientasi? OB itu melayani ya. Kemudian setelahnya orientasi ada krisis atau komplikasi. Nah, komplikasinya dari mana ke mana sampai ke mana itu? Coba dianalisis ya. Mirip kamu ya. Nah, setelahnya ada krisis, tadi ada reaksi. Nah, di sini kebetulan ada beberapa krisis ya, dan juga ada beberapa reaksi. Tadi krisis yang pertama apa? Atau Wendy apa? Kamu itu OB apa pejabat sih? Kan gitu ya. Terus setelah itu ada kata-kata Wendy sudah berani nih. Nah, kata si Ayu Ting Ting ya. Kemudian reaksinya bagaimana? Kata Wendy mangat sambil nutup mulut, itu salah satu reaksinya ya. Kemudian selanjutnya tadi diikuti oleh siapa namanya? Andika juga meneruskan, bukan korupsi namanya ya, jadi kebijakan. Kemudian ada nah ini oh tuh ada reaksi lagi. Dari video itu kira-kira ada berapa krisis? Ada 4. Yang pertama tentang korupsi ya, kata korupsi yang berubah menjadi kebijakan. Yang kedua, kebijakan menjadi kewajaran. Yang ketiga, kewajaran menjadi kebiasaan. Yang terakhir, kebingungan. Nah, setelah itu ada reaksinya sudah ada ya, sudah kalian lihat sendiri ya. Setelah ada reaksi, ada apa? Koda. Nah, di sini yang koda yang mana? Koda yang mana? Semuanya tertawa ya. Itu salah satu koda. Bisa dipahami sampai di sini? Dari video kalian sudah bisa untuk memasukkan ke struktur masing-masingnya. Nah, sekarang dalam bentuk teks. Nah, di situ ada apa? Dil RT. Dil RT yang suaranya terdengar nyaring, siapa di sini? Eka. Coba Eka dibacakan untuk teman-temannya. RT. Suatu ketika Roni dan Kato sedang ngobrol di depan rumah Roni. Lihat itu Pak RT, kita yang baru, kitabnya dan peraturannya justru membuat warga risau. Ini salahmu, Teto. Kamu dulu sudah
kita ingatkan agar tidak usah ikut nyoblos. Nanti kalau pilihanmu berbuat dosa, kamu malah ikut menanggungnya. Menanggung dosanya. Demikian kata Doni kepada Karto. Kamu itu, Don, harus justru dan teman-temanmu yang tidak mau nyoblos lah yang berdosa. Jawab Karto kesal. Kok bisa? Sahut Doni. Kalau saja kalian dulu nyoblos, tentu Pak Wono tak akan menjadi RT. Sebab pilihan kalian telah yang bukan Pak Wono membantu agar Pak Wono tidak jadi RT. Ujar Karto. Doni diam sejenak. Dia memikirkan dengan sangat dalam kalimat yang diungkapkan Karto. Nah, ini dalam bentuk teks. Kira-kira kalau kalian analisis strukturnya, bisa apa enggak ini? Bisa. Bisa ya? Nah, yang pertama tetap judul. Judulnya yang apa? RT. RT di situ apa maksudnya? Pemilihan RT. Bagus, berarti sudah masuk kalian ke ceritanya ini. Kemudian yang kedua apa? Abstrak. Nah, abstraknya yang mana? Nah, abstrak itu kata ibu tadi supaya pembaca atau pendengar bisa membayangkannya. Dari satu kata itu saja, pernyataan itu kalian kira-kira bisa membayangkan. Suatu ketika Roni dan Karto sedang mengobrol di depan rumah Roni. Berarti Karto ini main ke rumah Roni gitu ya. Dan ngobrol, itu abstrak. Kemudian setelahnya abstrak ada orientasi. Orientasinya yang mana? Nah, iya betul. Itu orientasi. Orientasi itu yang melatar belakangi ya, sehingga terjadinya teks anekdot. Lihat, itu Pak RT kita yang baru. Tingkahnya dan peraturannya justru membuat warga risau. Ini salahmu toh. Nah, ceritanya Doni itu menyalahkan Karto. Ini salahmu toh. Kamu dulu sudah tak ingatkan agar tidak usah ikut nyoblos. Nanti kalau pilihanmu berbuat dosa, kamu malah ikut menanggung dosanya, kata Doni ya ke Karto. Ini orientasi, betul kalian. Kemudian krisis. Nah, krisisnya yang mana itu? Kamu itu dong, justru kamu dan teman-temanmu yang nggak tahu dosa yang berdosa. Kamu itu Don, justru kamu dan teman-temanmu yang nggak mau nyoblos lah yang berdosa, katanya ya. Kemudian setelah itu ada apa? Reaksi. Reaksinya yang mana? Nah, siapa yang bilang itu? Doni. Heran Doni ya, kok bisa gitu katanya. Nah, setelah ada reaksi, ada koda. Kodanya yang mana? Kalau saja kalian nyoblos, tentu Pak Wono akan menjadi RT. Sebab pilihan kalian yang bukan Pak Wono membantu agar Pak Wono tidak jadi RT. Itu koda apa masuk ke reaksi juga? Ayo. Kalau koda kata ibu apa? Simpulan yang ada di akhir. Yang ada di akhir yang mana itu? Nah, iya, itu koda. Koda itu pasti ada di belakang ya. Bisa dipahami? Antara menganalisis yang video dengan yang teks, lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang teks. Tapi perasaan terhiburnya kalian lebih yang mana? Video. Kenapa bisa video? Karena ketawanya Bang. Oh gitu. Karena botak. Jadi ini reaksinya dari kok bisa sampai Pak Wono tidak jadi RT ya? Bisa? Oke. Nah, karena kalian sudah bisa, jadi Ibu sekarang mau menugaskan kalian untuk menganalisis. Kan sudah hebat, tadi ada video, ada teks, sudah kalian bisa analisis. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian. LKPD-nya itu ada berapa kelompok? Ada 5. Baik, di sini LKPD-nya kalian itu Ibu siapkan juga teks anekdotnya. Teks anekdotnya kalian nanti analisis, kerjakan di LKPD-nya ya. Nih, silakan diskusikan kepada kelompoknya kalian semua. Ini para jagoan ini biasanya lebih cepat ini. Ya, dikerjakan. Oh iya. Masih ingat dengan teksnya Pil RT barusan? Nah, makna yang tersirat di situ apa? Kritikan ditujukan kepada siapa?
Ke siapa? Ke Doni karena apa? Karena tidak nyoblos. Artinya Doni waktu pemilihan golput. Ya, berarti pesannya kita sebagai warga yang baik, kalau ada pemilu itu tidak boleh golput. Kenapa nggak boleh golput? Karena suara yang golput tadi bisa membuat yang tidak diinginkan atau yang terpilih nanti bisa terpilih gitu. Paham? Iya. Nanti akan ada pemilu ya? Pemilihan apa itu? Pemilihan OSIS. Iya. Nanti kalian wajib nyoblos, berarti ya tidak ada yang boleh golput. Awas lo ya. Ya, di sini untuk mengerjakan LKPD-nya kalian di situ ada bagian yang pertama itu judul anekdot, ada kritikan atau sindiran, yang terakhir makna tersirat. Berarti di sini ada beberapa judul anekdot. Kalian silakan dianalisis, cari kritikan atau sindirannya apa, kemudian makna tersiratnya apa ya. Di bagian yang kedua, ini kalian menganalisis struktur, ya, seperti yang barusan kita itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang perlu kertas lagi? Nggak ada? Tidak harus sesuai teks, tapi harus memberi dengan saja. Ibu tentukan saja ya. Ya, kelompok 1 mengandalkan yang pertama. Yang mau presentasi pertama kali. Kelompok 3 ini sepertinya sangat bersemangat. Presentasi. Gimana? Setelah 3 kelompok sudah presentasi, gimana? Lebih memahami ya masalah anekdot ya. Oke, kasih semangat. Untuk menambah semangat kalian, Ibu akan memberikan ice breaking ini. Ibu mau bertanya. Cluenya, kalian jawab ya. Cluenya korupsi. Ya, korupsi. Cluenya korupsi. Nih. Kalau 5 tambah 3 5, 7 tambah 2 6, 10 ditambah 3 berapa? 10 tambah 3 berapa? 7, benar. Ada yang bilang 12 ya? Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, tergantung cluenya. Ibu bilangnya kan korupsi. Korupsinya berapa kali yang Ibu bilang? Paham? Oke. Kira-kira pelajaran seperti ini kalian bagaimana kesannya? Senang ya. Kenapa? Mendapat pengalaman baru, jadi bisa duduk kelompok ya bareng temannya, bisa berdiskusi, berani untuk presentasi ya. Kalau biasanya 1 orang 2 orang yang disuruh ke depan masih takut-takut, ini bareng-bareng. Ibu melihatnya tadi kepada kalian itu bangga. Untuk Ibu mungkin ada kritikan atau saran? Tidak. Oke. Ini tadi punya siapa? Ini tadi punya siapa? Punya Rehan. Tadi dipegangnya Iqbal. Tahu kenapa Ibu tadi ambil? Karena main HP di dalam jam pelajaran. Jadi kalau masih dalam jam pelajaran tanpa seizin guru atau kalian membuka hal-hal yang bukan pelajarannya tidak boleh ya. Untuk saat ini Ibu berikan kembali. Tapi kalau misalnya selanjutnya terjadi lagi, Ibu langsung kasih berita ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Sudah siap untuk pulang?
Mari kita berdoa. Siapa yang memimpin? Rangga. Siap. Dulu pulang, marilah kita berdoa. Sudah masing-masing. Saudara, mulai. Susah. Karena sudah waktunya pulang, hati-hati di jalan, jangan ngeledek kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.